Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu bangun ruang sisi datar. Untuk yang pertama, materinya adalah kubus. Nah, bangun ruang sisi datar itu seperti apa sih? Kalian harus tahu dulu, bangun ruang itu adalah bedanya dengan bangun datar. Kalau bangun ruang itu memiliki isi, ya, jadi ada isinya seperti ini contohnya. Nah, sedangkan kalau bangun datar itu tidak memiliki isi, jadi hanya datar saja. Nah, sekarang apa saja yang termasuk dari bangun ruang sisi datar? Karena dari judulnya aja bangun ruang itu adalah suatu bangun yang memiliki isi atau volume, kemudian datar, sisi datar, berarti sisinya itu berupa bangun datar. Nah, di sini ada contoh yang pertama adalah kubus. Nah, akan kita bahas nanti ada kubus, ada balok, ada prisma, dan terakhir adalah limas. Nah, untuk hari ini, dalam video pembelajaran hari ini, Ibu hanya akan membahas materi tentang kubus saja dulu. Ya, kalian bisa lihat juga di LKS kalian. Nah, kubus ini mungkin kalian biasa menyebutnya dengan kotak ya, padahal ini namanya kubus, tapi kubus ini bentuknya seperti, contohnya itu seperti kotak, atau ada juga seperti dadu. Nah, tapi pada dasarnya dadu itu atau kotak itu berbentuknya kubus. Apa sih kubus itu? Kubus itu adalah bangun datar yang bangun ruang yang sisinya itu berbentuk persegi. Ya, nah persegi itu adalah bangun datar yang sisinya sama gitu ya. Nah, di sini ciri-ciri atau unsur-unsur dari kubus yang pertama yaitu mempunyai 6 buah sisi yang sama. Nah, 6 buah sisi yang sama ini yang tadi itu ya, perseginya ini. Contohnya di sini misalkan A, B, E, F, kemudian B, C, F, G, kemudian yang bagian belakangnya C, D, H, G, bagian atasnya E, F, G, H, dan bagian sampingnya A, D, H, E. Nah, itu ada, kalau kalian hitung itu ada 6 sisi yang congruent, artinya yang sama. Kemudian mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Yang mana sih rusuk itu? Rusuk itu adalah ini ya. Nih, contohnya EF itu disebutnya rusuk, kemudian AB disebutnya juga rusuk. Jadi garis-garis ini disebutnya rusuk. Nah, kalau kalian hitung ini semuanya ada 12 rusuk. Kemudian mempunyai 8 buah titik sudut. Nah, titik sudut itu yang mana? Sudut itu biasanya yang di ujung ya, atau yang di pojok sini. Nah, di sini titik sudutnya ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi ada 8 titik sudut. Kemudian mempunyai 12 buah diagonal sisi. Nah, di sini juga kalian harus tahu ada diagonal sisi dan ada diagonal ruang. Nah, diagonal sisi itu yang mana sih? Nah, diagonal sisi sekarang langsung ke contoh yang Ibu berikan ya. Diagonal sisi itu adalah garis tengah pada sisi kubus ini ya. Di sini kan sisinya adalah B, C, G, F. Ini sisi sampingnya ya. Nah, si diagonal sisi ini adalah garis tengahnya. Kalau kita tarik garis yang warna merah ini namanya diagonal sisi. Kenapa Ibu gambarnya di sini? Sebenarnya bukan hanya ini diagonal sisi itu, tapi di sini pun diagonal sisi. Nah, EB ini diagonal sisi. Kemudian kalau samping sana, samping kirinya, misalkan AH itu juga diagonal sisi. Nah, kalau yang belakangnya HC, nah itu juga diagonal sisi ya. Kalian bisa hitung diagonal sisinya ada berapa. Di sini katanya ada 12 buah. 12 buah itu yaitu dari satu persegi sini, satu persegi sisinya ini memiliki 2 diagonal, yaitu 1, 2. Nah, karena sisinya ada 6, jadi diagonal tinggal dikalikan 6, jadi ada 12. Nah, bedanya dengan diagonal ruang, jika diagonal ruang itu berarti diagonal garis tengah yang ada di dalam ruangan itu. Nah, di sini Ibu contohkan yang warna ungu. Ini adalah diagonal ruang. Jadi kita tarik dari E ke B, H ke C. Ini adalah diagonal ruangnya. Bisa juga dari E ke F ke A, kemudian dari G ke D. Nah, ini juga diagonal ruang ya. Nanti kalian coba bisa hitung ada berapa diagonal ruangnya. Kemudian, jika kita mau mencari panjang diagonal sisi kubus, tadi kita bisa gunakan rumus S akar 2. Nah, si S ini adalah sisi ya.
Nah, jika ada pertanyaan, tentukan panjang diagonal sisi kubus. Kalian harus tahu dulu sisinya berapa, kemudian langsung saja sisi kali akar 2, jadinya S akar 2. Kemudian untuk diagonal kubus, diagonal ruang, kalau tadi diagonal sisi, sekarang diagonal ruang. Diagonal ruang ini akar 3, jadi perbedaannya hanya di akarnya saja, tapi sama rumusnya ya, S akar 2 untuk sisi dan S akar 3 untuk ruang, seperti itu ya. Nah, langsung aja setelah kita membahas unsur-unsur kubus, sekarang langsung ke rumus luas permukaan kubus. Nah, ini beda loh ya sama luas persegi. Kalau luas persegi itu kan hanya bangun datar, contoh seperti ini. Nah, di sini Ibu membuatkan gambar persegi. Persegi itu bangun datar, jadi artinya dia tidak memiliki isi atau tidak memiliki volume. Ya. Bedanya dengan bangun ruang, tadi kalau bangun ruang memiliki volume. Nah, untuk mencari luas permukaan kubus, di sini ya luas permukaan berarti rumusnya itu 6 dikali sisi kuadrat. Kenapa 6 dikali sisi kuadrat? Karena si kubus ini kan terdiri dari 6 buah persegi ya. Nih 6 buah persegi. Kalau kita gunting-gunting si kubus ini, artinya kita buat jaring-jaringnya, maka jaring-jaring kubus itu akan seperti ini yang ada di LKS ya. Nah, nanti kalian bisa coba di rumah membuat jaring-jaring kubus. Apabila ini disatukan ke 6 persegi ini, maka dia akan membentuk sebuah bangun ruang yang disebut dengan kubus. Kemudian kita balik lagi ke luas permukaan. Tadi kenapa sih 6 dikali S pangkat 2? Karena rumus dari luas persegi itu adalah S kali S ya. Ini untuk luas persegi. Karena perseginya ada 6, jadi di sini 6 kali S kuadrat. S kuadratnya dari sini ya. S pangkat 2 gitu. Itulah kenapa rumus permukaannya adalah luas permukaannya adalah 6 dikali S pangkat 2. Kemudian untuk volumenya, volume itu tadi adalah artinya isi ya. Jadi isi si kubus ini, misalkan kalian punya kotak ya atau akuarium berbentuk kubus, kalian mau mengisikan air. Nah, si airnya itu volumenya tuh berapa sih volume air yang kita masukkan ke dalam si akuarium itu? Nah, kalian bisa mencarinya dengan rumus volume ini. Volume ini adalah sisi kali sisi kali sisi. Jadi sisi kali sisi kemudian kali sisi ya. Sisinya ada 3. Jadi kita singkat dengan S pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita ke contoh ya. Di sini ada contoh, sebuah kubus dengan panjang rusuknya 8 cm. Hitunglah yang A, panjang diagonal bidang atau sisinya, kemudian yang B, panjang diagonal ruang, yang C-nya luas permukaan, dan yang terakhir adalah volume kubusnya. Nah, di sini yang diketahui adalah panjang rusuk. Rusuk ini yang mana sih? Tadi sudah kita bahas, rusuk ini contohnya yang AB atau bisa disebut si rusuk ini adalah sisinya ya. Jadi diketahui sisinya sama dengan 8. Nah, di sini kita tulis S-nya sama dengan 8. Jadi nggak usah bingung lagi, kok panjang rusuk jadi sisi sih Bu. Nah, jadi kalau ada di soalnya diketahui panjang rusuk, berarti kalian tulis aja di situ si panjang rusuk itu adalah sisinya ya, panjang sisinya. Jadi panjang sisinya 8, kemudian tentukan panjang diagonal sisi. Tadi diagonal sisi itu rumusnya S akar 2. Jadi tinggal kalian masukkan saja S-nya sama dengan 8, jadi 8 akar 2. Sudah sampai sini selesai ya. Kemudian panjang diagonal ruang yaitu S akar 3. S-nya 8, jadi 8 akar 3. Selesai. Selanjutnya luas permukaan yaitu luas kubusnya ya. Ya, rumusnya 6 dikali S pangkat 2. 6 dikali 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 ini artinya 8 kali 8, bukan 8 kali 2 ya. Jadi sama dengan 64. 6 dikali 64 yaitu 384 cm persegi. Nah, ini jangan lupa, ini dibacanya bukan kuadrat ya, tapi persegi. Karena satuan dari luas itu adalah persegi, jadi cm persegi, meter persegi gitu ya, bukan kuadrat dibacanya, harus bisa membedakan.
Kemudian volume kubus yaitu V sama dengan S pangkat 3. Nah, S-nya 8, jadi 8 pangkat 3. 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512 cm kubik. Ini dibacanya kubik ya. Bukan pangkat 3, tapi kubik. Kalau ini tadi persegi. Oke, selesai deh. Jadi, volumenya adalah 512. Nah, sekarang Ibu kasih contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua itu, diketahui kubus dengan luas permukaan 150 cm persegi, hitunglah panjang diagonal ruang kubus. Nah, di sini soalnya agak berbeda nih. Diketahuinya luas permukaan, tapi yang ditanyakan diagonal ruang. Nah, berarti apa yang harus kalian cari dulu nih untuk menentukan panjang diagonal ruang? Iya, yang harus kalian cari dulu adalah sisinya, karena rumus diagonal ruang ini adalah S akar 3. Jadi kalian harus cari si S-nya ini. Nah, cara mencari S-nya, kalian pakai rumus luas. Kenapa pakai rumus luas? Karena diketahuinya di sini luas. Jadi luas sama dengan 6 kali S pangkat 2. Luasnya udah tahu nih 150. Kita masukkan di sini 150. Jadi sama dengan 6 S pangkat 2. Selanjutnya di sini jadi 150 per 6. Kenapa jadi per 6? Karena di sini 6-nya pindah ruas ke sini ya. Dari kali jadi bagi, jadi S kuadrat sama dengan 150 per 6. Atau langsung Ibu balik S kuadratnya di sebelah sini. Kenapa Bu bisa ditukar S nya di sebelah sini, kemudian 150 per 6 nya sama dengan 25 bisa ke sini? Karena ini tidak berpengaruh, tidak ada tanda negatif positifnya, jadi kita bisa tukar ya posisinya. Jadi S kuadrat sama dengan 25. Dari mana 25? Dari 150 dibagi 6. Nah, karena di sini yang tanya S, jadi kuadrat itu akar dari 25 yaitu 5. S-nya sudah dapat nih, langsung saja kita masukkan ke diagonal ruang. Panjang diagonal ruangnya S akar 3, jadi 5 akar 3. Selesai deh. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak, untuk mengerjakan soal luas permukaan atau volume atau panjang diagonal dan panjang diagonal ruang dan sisi, kalian harus memahami dulu cara pengerjaannya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.